Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Fakri Rahmatullah, siswa dari kelas 10 TAB2 akan menjelaskan tentang cara kerja dari turbocharger dan thermostat. Pada dasarnya, mesin membutuhkan pasokan udara dan bakar guna menghasilkan daya dorong. Hasil pembakaran dalam mesin dinamakan gas buang, kemudian disalurkan melalui pipa knalpot. Sistem pembakaran tersebut dianggap sebagai pemborosan. Turbocharger diciptakan guna memanfaatkan hawa panas hasil pembakaran dalam mesin untuk diolah kembali menjadi tenaga baru. Melalui turbin, hawa panas yang semula terbuang percuma dimanfaatkan kembali ke dalam mesin melalui kompresor. Gas buang yang melewati kipas turbin akan membuat turbin berputar. Semakin banyak gas buang, maka kipas turbin akan berputar semakin kencang. Pada bagian lain, turbin memiliki kipas kompresor yang bertugas memompa udara ke ruang bakar. Tipe kompresor ini merupakan sebuah pompa sentrifugal atau pompa dengan gerakan melingkar. Turbocharger biasanya ditempatkan pada saluran gas buang atau exhaust manifold. Benda ini biasanya diatur untuk memulai bekerja pada RPM tertentu. Hal inilah yang membuat produsen mobil dunia kemudian beralih menggunakan turbocharger. Dengan alat ini, produsen mobil tidak perlu meningkatkan kapasitas mesin untuk mendapatkan tenaga yang lebih besar. Bahkan jumlah silinder kini dipangkas atas alasan efisiensi. Umumnya, tekanan bus yang dihasilkan oleh turbocharger sekitar 6-8 pounds per square inch atau PSI, sedangkan tekanan atmosfer mencapai 14,7 PSI. Dengan turbocharger, mesin mendapatkan tambahan tenaga sebesar 50%. Turbocharger sendiri dapat berputar hingga 150.000 rpm guna mereduksi gesekan akibat putaran turbin yang sangat kencang. Pabrikan biasanya melengkapinya dengan fluid bearing. Benda ini berfungsi untuk membantu batang penghubung selalu dialiri dengan oli. Hentakan tenaga yang dihasilkan turbocharger tidak bisa didapatkan secara instan. Hal ini sering disebut sebagai lag atau delay. Salah satu cara untuk mengurangi lag adalah dengan mengurangi dimensi dari turbo itu sendiri. Hal ini dapat mengurangi beban dari komponen yang bergerak. Selain mampu mereduksi pemakaian bahan bakar, turbocharger juga menjadi primadona baru produsen mobil mampu mengurangi emisi gas buang pada kendaraan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari termostat. Fungsi termostat adalah membantu radiator untuk menjaga suhu mesin tetap ideal. Cara kerjanya akan mengikuti komponen pendingin lainnya. Awalnya, air akan dipompa oleh water pump menuju ke mesin. Kemudian, air akan mengalir melewati water jacket, yaitu jalur air yang mengitari mesin. Sambil mengalir, air pendingin tersebut akan menangkap suhu panas yang ada di mesin dan akan keluar dari melewati selang, lalu masuk ke bagian atas radiator. Setelah itu, akan terjadi pengurangan suhu yang dibawa oleh air pendingin di dalam radiator. Suhu panas akan dibuang melalui kisi-kisi kecil yang ada di dalam radiator. Panas dari kisi-kisi akan pindah ke udara karena dibantu oleh kipas yang terpasang di balik radiator untuk mendinginkannya. Suhu radiator akan turun setelah melalui kisi-kisi radiator, lalu keluar dari selang bagian bawah radiator dan dipompa kembali menuju ke mesin untuk melakukan proses penurunan suhu lagi. Proses ini dilakukan berulang-ulang serta terjadi ketika mesin dalam suhu maksimal. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.